Shalom, selamat malam. Puji syukur kita panjatkan kehadapan hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan tuntunan Tuhan sehingga kita bisa ada sampai saat ini dengan tegang sehat diberkati oleh Tuhan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Peter Dengan Dugang dengan NIM 2502 1104 0053. Di sini saya akan membawakan khotbah dari tugas agama, yaitu terdapat dalam Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Sebelum jauh ke dalam firman Tuhan, kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Nyata pada sampai saat ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami tubuh yang sehat, badan yang kuat, dan juga terlebih nafas hidup. Tuhan masih memberkati setiap aktivitas kami dan menyertainya bisa selesai dengan baik. Tuhan, pada saat ini kami mau membacakan kebenaran firman-Mu. Biar Engkau berkati agar bisa firman ini tertanam dalam lubuk hati yang kami paling dalam, dan kami bisa praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan juga Tuhan, mari Engkau sembunyikan hamba-Mu dari bawah kaki salib-Mu, biarlah firman Tuhan ini berasal dari Tuhan saja. Dan jadi doa Peter Tuhan, dalam nama kami berdoa. Haleluya, amin. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas 8 ayat 4-15 yang memberi perikop, yaitu perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang yang dari kota-kota, menggabungkan diri kepada Yesus. Berkatalah ia dalam suatu perumpamaan, ada seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu itu, ia menabur sebagian benih ia jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di semak berduri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghipitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerjaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalian memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar, mereka percaya sebentar saja. Dalam masa percobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri adalah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang telah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Amin. Sekian firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini. Dari firman Tuhan ini kita mengambil judul, yaitu hati yang siap menerima firman Tuhan dan perubahan. Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang penabur yang menaburkan benih ke berbagai jenis tanah. Benih itu adalah firman Allah, dan tanah melambangkan hati manusia. Yang pertama itu tanah di pinggir jalan. Itu kita mengambil satu kesimpulan, itu hati yang tertutup. Ada orang yang mendengar firman tetapi tidak memahaminya. Iblis segera mengambil firman itu dari hatinya. Firman tidak sempat tumbuh karena hati tertutup. Jadi dalam firman Tuhan yang pertama ini, kita diminta untuk membuka hati supaya firman dapat tinggal dalamnya. Yang kedua yaitu tanah berbatu. Kita ambil kesimpulan itu hati yang tidak berakar. Orang ini menerima firman dengan gembira, tetapi hanya sebentar. Ketika datang pencobaan, ia segera jatuh. Dalam maksud firman ini itu iman kuat membutuhkan akar yang dalam melalui doa dan ketekunan. Yang ketiga itu tanah berduri, yaitu hati yang sibuk oleh dunia. Firman tumbuh tetapi terhimpit oleh kekhawatiran, harta, dan kesenangan dunia, sehingga tidak berbuah. Yaitu kita jangan biarkan dunia menguasai hati kita, dan pilihlah Tuhan di atas segalanya. Yang keempat yaitu tanah yang baik, atau hati yang taat dan berbuah.
Ini melambangkan orang yang mendengar firman dan hati yang jujur dan baik, memeliharanya dan menghasilkan buah dalam ketekunan, yaitu hati yang lembut dan taat akan membuat firman Tuhan tumbuh dan menghasilkan perubahan nyata, di mana kita menjadi orang yang bisa berdampak bagi banyak orang. Dan juga di sini kita diajak untuk tidak berbicara tentang pertanian, tetapi tentang kerohanian. Ini menanyakan kepada kita semua hari ini, tanah seperti apakah hati kita? Apakah hati kita keras seperti jalan, dangkal seperti batu, sibuk seperti semak duri, atau lembut seperti tanah yang baik? Jadi, mari kita mohon kepada Tuhan agar menjadikan hati kita tanah yang subur, hati yang mau mendengar, percaya, dan melakukan firman-Nya, sehingga hidup kita berbuah bagi kemuliaan Tuhan dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Inilah firman Tuhan yang bisa saya bawakan. Dan merespon firman Tuhan ini, mari kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, firman-Mu pada malam hari ini sangat-sangat baik dalam kehidupan kami. Firman-Mu ini menegur kepada kami, biarlah kami menjadi orang yang bisa menabur benih di tanah yang baik dan bisa berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah semua itu Tuhan memberikan kepada hidup kami, memberkati kami agar bisa terus taat kepadamu. Biarlah firman Tuhan ini bisa kami praktikkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bukan hanya kami membacakannya saja, tetapi kami bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kami sehari. Biarlah kami menjadi berkat banyak orang dan kami bisa memuliakan nama Tuhan. Doa Petrus Tuhan dalam kami berdoa. Haleluya. Amin. Itulah khotbah dari saya untuk tugas agama, dan sekian. Terima kasih. Shalom.